Sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya. Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Baik. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki, karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan, di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman pasti tahu kabar tentang kasus yang sekarang ini lagi viral ya teman-teman ya, yaitu tentang kasus Vina Cirebon yang dikabarkan ini ada pembunuhan dilakukan dengan perkosaan ya. Jadi ini adalah pasal berlapis tentunya yang dikatakan dan yang sudah dituduhkan gitu ya. Ada yang yang udah dihukum seumur hidup gitu ya. Ini pembunuhan yang sudah direncanakan tentunya seperti itu. Dan ini kita akan melihat sebuah pernyataan dari mantan Kabareskrim ya teman-teman. Tentunya teman-teman pasti tahu siapa beliau ya teman-teman ya. Dan ini di sini kita bisa melihat ya bahwa apakah sebuah berita yang sudah viral ini baru diangkat sekarang ini dan diusut, tapi setelah terlanjur terjadinya sebuah kesalahan-kesalahan ya, prosedur-prosedur dari awal, misalkan dari penyidikan ya, dari penegakan hukum awalnya sebelum kasus ini di P21-kan dan sebelum disidangkan dan sebelum divonis. Apakah sudah ada kesalahan-kesalahan prosedur dari penegakan hukum dari Polsek ke Polres ya gitu, lalu dilimpahkan ke Polda ini? Apakah ada kesalahan-kesalahan? Ini teman-teman mungkin bisa menilainya ya, karena hingga kasus ini bisa terbongkar lagi dan bisa menjadi perbincangan netizen masyarakat luas setelah ada meledaknya ya film yang kemarin sudah diangkat di sebuah film, akhirnya menjadi perbincangan dan menjadi gaduh di masyarakat, tentunya seperti itu. Nah, kita akan melihat pernyataan-pernyataan Bang Susno yang beliau ini ya sangat independen dan beliau tidak pernah memihak ke siapapun gitu, dari dulu juga seperti itu. Saya melihat beliau ini menyuarakan karena beliau ini adalah mantan Kabareskrim dan ini dulu pengalaman tentunya ya, dulu pernah menjabat juga sebagai Kapolda Jawa Barat waktu itu ya teman-teman ya, dulu itu menjabat sebagai Kapolda juga. Dan tentunya beliau ini orang yang sangat pengalaman di bidangnya ya, karena sudah menjabat sebagai Kabareskrim juga. Dan kita akan tonton pernyataan-pernyataan beliau yang mungkin pedas dan mungkin menarik buat saya ya. Kita tonton, mari teman-teman, dan kita akan melihat pernyataan-pernyataan beliau. Setelah 8 tahun, baru kemudian pihak kepolisian bisa menangkap DPO. Itu pun pemicunya ada sebuah gerakan dari masyarakat, artinya harus di blow up terlebih dahulu, baru bergerak. Apa yang salah ini? Manajemen penyidikan yang lambat, tidak fokus, tidak konsul menyelesaikan ini? Ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah apakah ini kasus kecelakaan atau pembunuhan. Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan. Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana pembunuhan, maka timbul pertanyaan, apakah pembunuhnya yang sekarang sudah divonis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki, karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan disinilah tidak berfungsi crime scientific crime investigation. Kenapa? Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan di situ ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap 8 ya. Betul. Ditambah yang tidak tertangkap 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal 1. Nah, ini sperma siapa?
Kalau seandainya waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah divonis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang nggak bisa. Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO nggak tertangkap, berkembang, ini ada pejabat, ada apa-apa dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan, kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis dan sebagainya, kok tidak ketangkap 8 tahun. Ya. Nah, bagaimana mau nangkap perkara yang besar? Tapi alhamdulillah kita bersyukur dan hormat saya kepada adik-adik saya yang di markas besar dan di Polda. Mereka mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini. Telah turun dari Mabes untuk mengecek apakah penyidikan dilakukan secara benar, sesuai prosedur, sesuai hukum, dan sudah bekerja. Dan sudah menangkap 1 DPO. Baik. Dan mudah-mudahan 1 DPO ini tidak salah. Betul. Artinya, ada kemungkinan salah, Pak? Bisa jadi. Kita tanya aja nanti sama pengacaranya. Sebelum Pak Jogi cerita, karena ada salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Ketika pihak kepolisian mengumumkan tertangkap di Bandung, tapi tidak memberikan lokasi detailnya, ditangkap di mana? Itu jadi pertanyaan, kenapa tidak dibuka? Kenapa nggak dibuka? Nah, saya berharap betul-betul inilah orangnya, sehingga semua misteri akan terungkap. Apakah betul dia pelaku, atau pelaku fiktif, atau apa? Kenapa? Timbul pertanyaan bahwa DPO itu warga daripada suatu kampung atau suatu desa, RT, dan ketua RT dan kepala desa mengatakan tidak ada warga kami nama itu. Baik, Pak Susno. Nah, maka timbul pertanyaan, saya yakin ini Mabes Polri telah menyelidiki siapa yang membuat DPO ini. Apa dasarnya menyebut dia DPO? Apakah DPO ini fiktif atau tidak? Mudah-mudahan DPO itu benar, dan mudah-mudahan tersangka yang ditangkap itu benar. Dan kita berharap dari kasus ini pelajaran besar untuk aparat penegak hukum. Baik, baik. Penyidikan seandainya, ya ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti divonis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti divonis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini lolos semua? Baik. Ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja. Saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baru sekarang ini. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah